Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini ya kita masuki ke analisis yang terakhir ya, yaitu adalah analisis kualitas indeks pengecoh. Nah, jadi kualitas indeks pengecoh ini adalah untuk mengetahui seberapa berfungsi sih pengecoh yang sudah kita buat ya. Jadi pengecoh itu adalah di luar kunci jawaban. Nah, nanti untuk analisis kita akan coba pelan-pelan ya untuk belajar bagaimana menganalisis kualitas indeks pengecoh tersebut. Oke, langsung saja di sini saya langsung menampilkan ya. Dan di sini sudah kita masuk ke tab yang indeks pengecoh. Di sini sudah ada rekap jawaban ya, tempatnya. Jadi di sini yang kita ambil dari rekap jawaban bukan skornya ya, tetapi adalah ini jawaban dari siswanya. Oke, ini kita ambil, kemudian kita paste di sini. Paste-nya paste value aja biar aman ya. Nah, gini. Nah, setelah itu kita juga perlu mempunyai ya kunci jawaban ya. Kunci jawaban kita ambilnya kan dari sini ya. Ambil yang kedua aja. Kita copy, kemudian kita masukkan ke kunci jawaban. Nah, ini untuk mengetahui mana yang kunci jawaban, mana yang tidak gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya jumlah siswa yang memilih opsi jawaban A, B, C, dan D ya. Nah, ini kita hitung ya. Pakai rumusnya cukup sederhana, yaitu adalah rumus count if yaitu ya. Count if apa? Ya, dari range ini ya. Dari range ini kemudian kita titik koma, kriterianya apa? Nah, kriterianya adalah jawaban yang A. Jangan lupa di sini ada petiknya ya, karena kalau A saja mesti tidak bisa. Klik kita enter, oh ternyata dia sudah muncul sebanyak 4 ya dari data ini. Nah, ini kita tarik aja ke kanan ya, biar lebih mudah menghitungnya. Set. Nah, ini datanya sudah menyesuaikan dengan data yang di atasnya gitu ya. Nah, kemudian yang B sama ya, menggunakan rumus count if ya. Ininya diblok lagi ya. Kemudian apa? Titik koma, jawabannya B ya, tutup kurung. Kemudian yang C juga sama ya, sama dengan count if. Nanti nariknya kita bareng-bareng aja. Count if apa? Di sini buka kurung, titik koma, jawaban C. Ada kesalahan NIM. count. Nah, muncul. Terus yang D juga sama. Count if buka kurung ya, titik koma, jawaban D. Udah. Nah, ini bisa diblok kayak gini, kemudian ditarik ke kanan. Set. Biar lebih mempercepat ya. Nah, jadi boleh aja di random dicek gitu ya, udah bener atau belum, misalkan kayak gini. Nah, pastikan data biru-birunya itu tidak bergeser ya. Nih, nah biru-birunya ini enggak bergeser keluar area yang sudah ditentukan. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan menghitung indeks pengecohnya ya, atau IP-nya. Nah, IP ini sudah ada rumusnya di bawahnya. Jadi rumus IP ini adalah P dibagi N-B bagi N-1 kali 100%. Jadi di mana IP itu adalah indeks pengecoh, P itu adalah jumlah peserta didik yang memilih opsi jawaban. Nah, ini ya sudah. Ini jumlah siswa yang memilih opsi jawaban. Kemudian N itu adalah jumlah peserta didik, seluruh peserta didik. Kemudian B itu adalah jumlah peserta didik yang menjawab benar pada nomor item. Nah, jadi nanti kita perlu tentukan nih yang menjawab benarnya itu di mana saja kan gitu ya. Nanti kita tandai dulu. Kemudian yang terakhir adalah jumlah alternatif jawaban ya. Jadi N itu adalah alternatif jawaban. Jadi karena kita menggunakan A, B, C, D ya, dari jumlahnya ada 4 ya.
Nah, maka langsung saja kita tandai dulu ya. Di sini kan ada C ya. Kemudian teman-teman bisa tekan tombol kontrol ya untuk ngeklik atau menahan biar dia bisa ngeblok di beberapa titik ya. Ini kan C A B C D C B B C C D D, kemudian A C B C D A D C, kemudian B C, terakhir adalah D. Nah, ini langsung kita warnai, misalkan warna ungu. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, jadi yang diwarna ini adalah dia adalah jawab siswa yang menjawab benar ya. Jadi ini jumlah peserta didik yang menjawab benar pada nomor item. Nah, maka di sini langsung kita masukkan ya rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan P-nya dulu ya. Jadi P-nya adalah jumlah didik yang memilih opsi jawaban ya. Jadi P-nya di sini. Oke. Nah, di situ kemudian dibagi dengan, nah, karena ini ada rumus ya, harus dipekerjakan lebih dulu. Jadi ini kita buka kurung ya, N-B ya. Jumlah peserta didiknya adalah 15 ya, dikurangi dengan B, jumlah peserta didik yang menjawab benar. Nah, di sini kita tulis berapa? 3 ya. 3 tutup kurung dibagi dengan N-1. Nah, N-nya adalah N di situ adalah jumlah alternatif jawaban ya. Jadi di sini adalah rumusnya, tak pindah sini ya biar lebih mudah ya. Rumusnya adalah 4 dikurangi 1 ya kan. Tutup kurung kemudian dikali dengan 100% ya, sesuai dengan rumusnya. Oke, nah karena ini yang di bawah ini harus dibagi lebih dulu, maka jangan lupa kurungnya di double ya, gitu. Karena yang ini nanti kan akan dibagi dengan ini, gitu ya. Kemudian di enter, nah muncullah skornya itu adalah 10.000% gitu ya. 10.000%. Nah, nanti akan kita lihat ya kategorinya ya. Nah, kemudian ini akan kita ini 100-nya belum bener ya, 100% ya ini tadi ya. Oh gitu, sorry tadi kelewat ya, ini harusnya 100%. Nah, sehingga hasilnya menjadi berapa? 100% ya kan. Nah, apakah ini bisa ditarik ke bawah? Bisa ya, bisa kayak gini. Nah, jadi ini kan apa itu namanya, rumusnya ya sudah sesuai dengan ketentuannya. Nah, sayangnya teman-teman ini tidak bisa kita tarik ke kanan ya. Karena apa? Nanti kalau ditarik di kanan ini kan apa itu namanya, yang jumlah peserta didik yang menjawab benar ini tadi kan akan berubah kan gitu ya. Nah, atau mau kalian sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan ini bertahap ya. Misalkan mau ditarik dulu ke kanan 1 kali ya. Kemudian yang ini kan yang 5B-nya ya, B-nya kita ganti dengan 4 ya. Misalkan di sini kan datanya dia 4 ya. Ini 4. Nah, baru bisa ditarik ke bawah. Nah, gitu ya. Kayak ini dia yang bisa menjawab 6 ya kan. Jadi di sini dikurangi dengan 6. Nah, cuma ini memang harus manual satu-satu ya, tidak ada cara cepatnya. Jadi bisanya adalah kayak gini, step by step ya. Kalian menyesuaikan data dari yang kalian miliki. Nah, ini saya rasa nanti sampai 5 aja ya untuk tutorial ini. Nanti
Sisanya bisa kalian lanjutkan sendiri dengan mengikuti tutorial yang ada. Nah ini karena sama-sama 3 jadi bisa ya ditarik kayak gini ya, yang jumlahnya sama-sama 3 bisa. Ini karena 3 sama, nah ini 6. Nah ini karena sama-sama 6 bisa kita tarik ya. Atau yang 3 ini mau kalian copy gini juga boleh ya. Misalkan ini kan kuncinya 3, yang maksudnya yang jawaban benarnya 3, tinggal di copy aja kayak gini nggak apa-apa. Ini hasilnya akan error tadi. Nah ini di paste di sini boleh. Nah pokoknya yang jawaban benarnya sama-sama 3 ya, itu boleh kalian copy. Nah di sini udah mulai berubah 4 ya. Kalau 4 ininya harus diganti dengan 4 karena menyesuaikan dengan kunci jawaban. Oke, tak lanjutkan sekalian ya daripada nanggung. 4 3 tadi nggak kelihatan ya. Ya ini yang 3 tak kopikan dari sini aja. Ini 3 kemudian ini 3 ini 3, ini juga 3. Yang 6 akan saya carikan yang 6. Oke, selesai ternyata. Nah kalau sudah seperti itu ya teman-teman, sekarang kita bisa melakukan analisis. Nah ini rumusnya agak panjang ya, panjang kali lebar ini. Nah kita pelan-pelan ya, kita tentunya dari skor yang paling rendah dulu ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus if ya, if sama dengan, jadi logikanya kalau dia lebih kecil dari sama dengan 25%, maka kategorinya adalah jelek ya. Maka kita klik di sini ya. Kemudian if apa? C29 lebih kecil sama dengan 25% ya, maka kategorinya adalah jelek. Nah, titik koma, if lagi, kita pindah sini aja biar lebih mudah dibaca. C29 ya, lebih kecil sama dengan ya 50% ya, maka kategorinya kurang baik. Jangan lupa pakai petik. Nah, titik koma, if lagi, buka kurung, klik di sini lagi ya, lebih kecil, C29 lebih kecil sama dengan 75% ya, maka ini kategorinya adalah baik. Terus if lagi, buka kurung, masih di C29 ya, C29 titik koma ya, mana ada yang berubah nih, C29 tak ganti aja. Nah gini ya, jadi yang setelah baik ya, titik koma, C29 lebih kecil sama dengan, kalau ini masuknya di 125% ya, maka kategorinya adalah sangat baik. Nah, T titik koma, if lagi, masih di sini lagi C29, kalau dia lebih kecil sama dengan tadi 125 sudah, sekarang 150% ya, maka kategorinya adalah baik. Nah ini kategorinya karena ada yang di bawah 100, ada yang di atas 100 ya kan. Terus titik koma, if lagi, masih C29 lebih kecil sama dengan 175%,
75% ya, maka kategorinya adalah kurang baik. Nah, terus if lagi ya, if lagi buka kurung C29 lagi lebih kecil sama dengan 200% ya, maka kategorinya adalah jelek. Nah, terus titik koma if lagi masih di C29 lebih besar. Nah, ini kalau ini hanya lebih besar aja ya, bukan lebih besar sama dengan, nanti tidak bingung sama yang jelek nanti ya. Lebih besar dari 200%, kategorinya adalah sangat jelek ya. Terus kalau ada kategori selain yang kita persyaratkan itu nanti masuknya adalah error. Udah ya. Terus ini tutup kurungnya. Nah, ini ada petunjuknya tuh. Nah, udah enter. Nah, kita cek ya. Ini kita tengahkan aja. Sangat baik, benar nggak sangat baik ya? Oh, ternyata dia 100% ya. Ternyata sangat 100% itu di range 76 sampai 125. Jadi udah bener ya. Nah, sekarang ini tinggal kita tarik ke bawah, terus kita tarik ke kanan. Nah, maka di sini teman-teman semua, sekarang kita mulai menandai ya bagian yang bukan merupakan pengecoh ya. Karena kalau kunci jawaban bukan pengecoh ya. Jadi ini kita ikuti ya. Misalnya ini C A B C D C B B C C D D A A C B C D A A C C B C D. Nah, kalau ini nggak tak warnai pink lagi ya, tapi saya warnai hitam. Kenapa? Biar kita tidak terfokus dengan ini. Nah, kalau di sini sudah muncul ya. Nah, sekarang yang bawahnya ya. Ini sama CB CA ya, sorry. Ulangi. Nah, ini kalau salah harus ulangi. CA B CD B CD CD C B B C C D D A A C B C D A A C B C D. Nah, ini kita blok hitam. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat ya berapa sih. Nah, ini ternyata pengecohnya berfungsi dengan sangat baik gitu ya. Sangat baik, ada yang kurang baik, ada yang sangat baik, dan seterusnya. Nah, ini maka kategori-kategori pengecoh yang kurang baik, misalnya kayak gini ya, ini harus kita ganti ya. Artinya pengecoh yang dibuat itu tidak berfungsi sebagai pengecoh gitu ya, karena bukan kunci jawaban, tapi opsi jawaban itu kan sebisa mungkin dia mengecoh gitu ya, mengecoh jawaban siswa gitu. Nah, itu teman-teman untuk praktek analisis terkait dengan kualitas butir soal ya. Nanti silahkan bisa dicoba ya, dan semoga nanti diberikan kemudahan dalam melakukan analisis ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.